warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya. Untuk video tahun lalu saya buat tugas untuk tugas SMA. Di video kali ini untuk memenuhi tugas rekayasa ide mata kuliah perkembangan peserta didik. Buat yang baru nonton, perkenalkan, nama saya Evi Oktaviani dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 21B. Universitas Negeri Medan. Saya akan menjelaskan tentang stunting. Selamat menyaksikan. Berikut saya tampilkan gambar mengenai kasus stunting. Apa yang Anda pikirkan dengan kedua gambar tersebut? Pasti Anda berpikir, di antara kedua gambar tersebut terdapat anak yang lebih pendek daripada teman seusianya. Ya, 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Tahukah Anda? Indonesia masuk 4 besar dengan kasus stunting tertinggi di Asia Tenggara. Nah, apa itu stunting? Bagaimana ciri-ciri anak terkena stunting? Apa penyebab stunting dan bagaimana cara agar anak tidak terkena stunting? Baiklah, ikutin terus ya penjelasan yang saya sampaikan. Mengutip dari buletin stunting yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Anak masuk dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah standar deviasi yaitu -2 menurut WHO. Apa saja penyebab stunting pada anak? Penyebab stunting pada anak yang pertama, kurangnya asupan gizi selama ibu mengandung. Artinya, stunting dapat terjadi ketika masih di dalam kandungan. Hal ini disebabkan asupan selama ibu hamil kurang bergizi dan kurang berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin tidak terpenuhi dan cenderung sedikit. Kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Setelah dilahirkan, anak tidak mendapatkan gizi yang cukup. Entah posisi menyusui tidak tepat, tidak diberikan ASI eksklusif, ataupun makanan pendamping ASI yang diberikan kurang bergizi. Yang ketiga, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Yang keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang kelima, kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Dari kedua gambar yang ini, saya memiliki pendapat mengapa bahwa anak-anak Indonesia banyak mengalami stunting. Mengapa hal tersebut terjadi? Mungkin saja pendapatan ekonomi orang tua mereka sedikit sehingga sulit untuk mencukupi kebutuhan gizi anaknya. Banyak kasus yang sudah terjadi saat itu yang seperti itu, terutama di pinggiran kota dan daerah-daerah terpencil lainnya. Pendapatan orang tua yang anak itu sangat kecil sehingga sulit untuk memberi gizi yang cukup kepada anaknya. Solusi yang saya sarankan yaitu pemerintah mengadakan pemberian makanan bergizi, memberikan sembako, dan pemerintah mengadakan posyandu berjalan setiap bulan, karena mungkin saja mereka ingin pergi ke posyandu tetapi cukup jauh. Faktor kedua, kemungkinan tempat yang mereka tinggali tidak higienis atau bersih sehingga buruk untuk perkembangan dan pertumbuhan, kurang mendapatkan air bersih. Solusi yang saya tawarkan, pemerintah melakukan penyuluhan kepada warganya agar
membangun base yang sesuai standar, dan memberikan air bersih kepada warga yang membutuhkan tanpa dipungut biaya apapun. Itulah untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan sebuah video tentang ciri-ciri stunting dan cara pencegah stunting pada anak. Baiklah, kita simak videonya. Indikator dari Stunting. dikatakan stunting itu satu, paling utama tuh malnutrisi. Kemudian yang kedua adalah infeksi kronik, disertai perawakan pendek. Kemudian terjadinya gagal tumbuh dan gagal tumbuh kembang. Kemudian ada gangguan perilaku. Dan gangguan perilaku itu ditandai biasa kita jumpai pada anak-anak ADHD atau Apa itu ADHD? ya attention deficit hyperactive disorder tentunya. Itu akibat dari ketidakmatangan sel saraf pusat, akibat dari ya nutrisi yang tidak adekuat. Jadi hiperaktif dia ya? Ya hiperaktif. Stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif atau kecerdasan anak. Anak adalah generasi penerus bangsa. Bayangkan, jika banyak anak Indonesia yang mengalami stunting, bagaimana masa depan bangsa Indonesia? Apakah tidak terpengaruhi? Jelas terpengaruhi. Oleh sebab itu, mari kita mencegah stunting pada anak. Yakin gizi anak sudah terpenuhi dengan baik? Apakah ibu memperhatikan menu makanan pada saat hamil? Dan rutin memeriksakan diri? Lalu, apakah ibu melakukan IMD ketika bayi baru lahir? Serta memberikan ASI eksklusif 6 bulan kepada buah hati? Juga menjaga kebersihan dan sanitasi. Tak lupa rutin melakukan imunisasi kepada buah hati. Karena jika tidak, maka bisa saja buah hati ibu mengalami stunting. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek dibanding anak seusianya. Stunting dapat dicegah dengan gizi dan sanitasi. Pemenuhan gizi yang baik dapat dipenuhi dimulai dari ibu hamil. Lakukan inisiasi menyusu dini. ASI makanan terbaik bayi, mengandung zat gizi yang lengkap yang dibutuhkan bayi, lebih hemat, lebih sehat, anak cerdas. Mulai usia 6 bulan, bayi diberi makanan pendamping ASI. Lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Kemudian, jangan lupa secara teratur membawa balita ke posyandu dan lengkapi imunisasinya. Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya stunting adalah sanitasi yang sehat. Gunakan air bersih karena dapat mencegah dari penyakit diare, tifus, disentri, dan lain-lainnya.
Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Gunakan selalu jamban sehat, menghindari lalat bersentuhan dengan kotoran kita, dan tidak mencemari sumber air. Cegah stunting, itu penting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Nah, tadi sudah dijelaskan cara pencegahan stunting pada anak. Dan bagaimana solusi untuk anak yang sudah dinyatakan stunting? Simak video berikut ya. Kalau anak terindikasi stunting, yang dilakukan ya moms segera ke dokter anak untuk ngecek screening apakah ada memenuhi syarat stunting. Nah, kalau terbukti biasanya kita konsultasikan ke dokter anak konsultan gizi untuk perbaikan kalorinya, perbaikan gizinya, beri multivitamin. Di sisi lain dikonsulkan ke dokter anak konsultan tumbuh kembang, nanti dicek di situ apakah stuntingnya itu sudah ada komplikasi. Maksudnya komplikasi seperti itu dikatakan ada ADHD atau ada delayed speech atau ada delayed motorik, delayed sensorik, atau kadang-kadang jadi nyatu global delayed development. Nah, di situ nanti dokter anak konsultan tumbuh kembang akan memberikan fisioterapi, rehabilitasi medik, dan terapi behavior untuk mengurangi stunting tersebut. Dia bisa ngejar nggak anak yang stunting ini sampai? Kalau pelan, sabar, ngejar. Nah, ditambah dengan konsultan metabolik endokrin untuk melihat ininya, perawakannya. Dari video penjelasan tadi, ternyata anak yang sudah dinyatakan stunting dapat diobati walaupun ada perubahan fisik, yaitu tinggi badannya. Kita sebagai mahasiswa bertugas membantu pemerintah mensosialisasikan bahayanya stunting pada anak, pencegahan dan melakukan hal baik untuk menghindari stunting, memberitahu masyarakat bahwa pergi ke dokter atau ke klinik dan posyandu sangat diharuskan pada orang tua yang memiliki balita, dan memberitahu bahwa imunisasi pada anak sangat penting. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya.